Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap industri pariwisata. In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Noval Fadilah. Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, program studi perjalanan wisata. Nah, di sini saya bakal membahas tentang artikel berikut. Nah, di artikel ini membahas tentang dari awal mula COVID-19 hingga ke dampak COVID-19 tersebut ke industri pariwisata. Pada pertama kali, kasus COVID-19 ini dilaporkan oleh kantor WHO di Cina terjadi pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian penyakit COVID-19 ini menyebar yang menyebabkan kota Wuhan ini di lockdown. Perharinya pada laporan tersebut dilaporkan terjadi 3-5 kasus. Setelah beberapa bulan dari kasus tersebut, akhirnya kota Wuhan diputuskan oleh pemerintah Cina untuk diberlakukan lockdown. Nah, sebelum makin dalam lagi, kita bahas dulu nih, kan COVID-19 itu sebenarnya adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, coronavirus ini nyerang apa sih? Nah, coronavirus ini tuh menyerang atau menyebabkan kita mengalami penyakit pneumonia, yaitu penyakit infeksi radang paru-paru yang menyebabkan kita sulit untuk bernafas. Nah, penyakit tersebut disebabkan oleh virus baru yang bernama corona, yang hingga saat ini vaksin tersebut masih belum ditemukan. Nah, kemudian gimana nih caranya COVID-19 yang awal dari kota Wuhan di Cina bisa nyebar sampai ke banyak negara di dunia, yang jumlahnya itu kurang lebih ada 200-an negara. Nah, COVID-19 ini menggunakan transportasi udara ataupun melalui orang-orang sebagai kurirnya. COVID-19 bisa menempel di pakaian, di tangan, kacamata, dan yang paling membuatnya lebih cepat adalah penyebaran lewat udara yang tidak bisa kita lihat. Itu membuat coronavirus ini dapat menyebar dengan cepat. Lalu, apa sih dampaknya COVID-19 ini kepada industri pariwisata? Nah, sebelum kita bahas benar-benar masuk ke dalam dampaknya, setelah berbulan-bulan, kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan dari mewabahnya penyakit ini, para ilmuwan dan tim medis menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk menanggulangi hal tersebut. Not getting infected and not infecting others. Although it sounds trivial, the very best thing you can do is to wash your hands. Soap is actually a powerful tool. The coronavirus is encased in what is basically a layer of fat. Soap breaks that fat apart and leaves it unable to infect you. It also makes your hands slippery, and with the mechanical motions of washing, viruses are ripped away. To do it properly, wash your hands as if you've just cut up some jalapenos and want to put in your contacts next. The next thing is social distancing, which is not a nice experience, but a nice thing to do. This means no hugging, no handshakes. If you can stay at home. Di antaranya adalah physical distancing, lockdown, menggunakan alat kesehatan berupa masker agar virus tersebut tidak bisa dengan mudah masuk ke dalam organ tubuh kita. Nah, dari kurang lebih tiga cara untuk menanggulangi penyakit tersebut, yang paling berdampak kepada industri pariwisata adalah physical distancing. Kenapa? All across Europe, lockdowns are slowly being eased, but favorite tourist hotspots and beaches are still deserted.
Saving Europe's tourism industry is now high on the EU's agenda, but the outlook is bleak. There needs to be an airline, a travel company that is prepared to take me to my destination. The destination country has to want to let me in. And then finally, I have to be prepared to tolerate whatever conditions may apply when I come back to my home country, which could include going into quarantine for 2 weeks. The COVID-19 pandemic. Last Monday, EU ministers held a virtual meeting to discuss what can be done. EU tourism is worth $1.8 trillion a year. That's 10% of EU GDP. The EU's tourism commissioner said this year's losses could amount to 440 billion. Karena pariwisata sangat erat dengan kegiatan fisikal atau kegiatan sosial yang berskala besar, berkumpul. Nah, jadi pada pertengahan bulan Maret setelah COVID-19 ini semakin menyebar dan masuk ke Indonesia, lalu benar industri pariwisata di Indonesia, segala kegiatan pariwisata diberhentikan. Semua industri-industri terkait pariwisata pun mengalami kerugian yang besar, mulai dari airlines, kemudian akomodasi, transportasi, rumah makan, dan juga pusat oleh-oleh. Semua industri tersebut mati seketika karena pembatasan sosial. Nah, kemudian bulan-bulan sekarang ini, pada saat ini kita sudah memasuki era new normal. New normal itu adalah keadaan era di mana kita akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan virus corona. Bukan berdamai, lebih tepatnya kita memaksakan untuk kita melakukan kegiatan baru dengan protokol-protokol kesehatan guna mencegah penyebaran coronavirus ini. Nah, kemudian gimana sih kesiapan industri pariwisata pada era new normal ini? Kita bakal bahas di artikel yang ini. Nah, di Indonesia sendiri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menyatakan bahwa industri pariwisata di Indonesia harus segera bersiap untuk menghadapi era new normal ini, dengan diantaranya adalah dengan menyiapkan protokol kesehatan sebaik mungkin. Nah, kemudian tidak hanya industrinya saja yang semakin berevolusi, wisatawan pun berevolusi juga. Mereka bakal lebih mementingkan jaminan kesehatan mereka. Tidak masalah biaya agak mahal, asalkan kesehatan mereka terjamin. Jadi para wisatawan akan lebih mementingkan kondisi kesehatan mereka dan juga kondisi sosial. Meskipun itu pasti terasa akan berbeda saat berwisata nanti, tapi hal itu memang harus dilakukan. Karena industri pariwisata tidak bisa benar-benar mati, tidak bisa terus-terusan mati, karena kerugian yang ditanggung tuh bukan kerugian yang kecil. Jadi kita harus bersiap. Pemerintah pun mencanangkan sebuah pemikiran atau protokol baru, yaitu CHS, yaitu cleanliness, higienis, dan juga secure atau aman. Jadi di destinasi pariwisata akan dicanangkan hal-hal tersebut, yang mana higienisitas akan diutamakan, keamanan juga diutamakan, dan juga kebersihan akan diutamakan. Selain destinasi tersebut, ada juga industri-industri lain yang sempat saya baca artikelnya, adalah perhotelan nanti akan mengedepankan sebuah teknologi yang mana membuat para tamunya akan jarang untuk menyentuh barang yang ada di hotel. Seperti membuka pintu, nantinya akan digunakan moda scan barcode, dan juga pembayaran akan menggunakan pembayaran online. Nah, tiap kamar itu bakal dibersihkan setelah para tamu keluar dengan menggunakan disinfektan, dan juga setiap perabotan yang ada di dalam akan dibersihkan.
Namun mungkin nantinya dalam kegiatan pariwisata ini akan terjadi kenaikan harga. Hal itu memang wajar karena untuk menunjang kesehatan tersebut kita juga harus memakan biaya. Jadi semoga industri pariwisata tidak benar-benar mati, kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dan kemudian akan lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Sekian paparan informasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.